Kenapa aku tidak tenang seharian? Apakah akan terjadi sesuatu? Apa yang sedang terjadi? Ceroboh sekali. Tugas sederhana saja kamu tidak bisa. Apa gunanya kamu? Benar-benar orang kampung. Chen Zilian, Benar tidak bisa diandalkan. ibu ayah aku. Apa maksudmu dengan aku? Kembali bekerja. Jika kamu memecahkan sesuatu lagi, aku akan mematahkan kakimu. Sampah yang tidak berguna. Putri kita benar. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Nyah dari pandanganku. Melihatmu saja sudah membuatku mual. Liu Chengyu, tatapan macam apa itu? Apel, beraninya kamu marah. Marah Meng Xiang. Untuk memanggilku kakak ipar saja. Kamu tidak sanggup. Adik ipar dengan orang sepertimu. Semuanya diam. Apa? Beraninya kamu mendisiplinkan cucuku. Ibu anak itu berbuat salah. Sebagai ayahnya bukankah wajar bagiku untuk mendidiknya? Kamu wujud yang tidak berguna. Kamu tidak pantas menjadi ayah cucuku. Ayah cucuku. Seharusnya seseorang seperti Jiang. Keturunan sejati dari keluarga kaya. Huan Huan masih kecil. Dia mudah sekali terpengaruh. Mari kita ajari saat dia sedikit lebih besar. Tuan besar Nyonya, makanan sudah siap. Kerja bagus Xiao Wang sudah bekerja keras. Kamu boleh kembali sekarang. Tapi makan malam tahun baru malam ini. Tidak apa-apa. Ini tahun baru. Kamu harus segera kembali ke keluargamu. Mengenai makan malam akhir tahun, orang lain yang akan menanganinya. Baik, terima kasih Nyonya. Pada jam segini, ibu dan ayah seharusnya sudah menyiapkan makan malam tahun baru. Aku tidak akan liburan bersama mereka tahun ini. Makan malam tahun baru. Selamat tahun baru semuanya. Kemakmuran dan kesehatan yang baik. Selamat tahun baru. Semoga makmur dan sehat selalu. Hidangan sudah matang semua. Sudah waktunya makan. Liu Chengyu, kenapa kamu cemberut begitu? Mang Yao, aku sudah 5 tahun tidak pulang. Lagi pula kamu sudah berjanji padaku. Kita akan pulang tahun ini. Baiklah, berikan ponselnya padaku dulu. Aku harus menelepon orang tuaku. Hentikan. Ini liburan, jangan mencari masalah. Saya akan mengizinkanmu menelepon orang tuamu. Oke. Ponsel rusak itu berdering tanpa henti. Itu membuat saya gila. Kenapa pihak rumah sakit menelponku berkali-kali? Liu Chengyu, kenapa kamu hanya berdiri melamun di sana? Lihat sudah jam berapa ini. Kenapa kamu belum selesai masak? Ibu, hidangan sudah matang. Aku. Berani-beraninya kamu membantah. Para tamu akan segera tiba. Kamu sengaja mau mempermalukan keluarga. Benar kan? Pecundang tak berguna. Sayang, kita tidak ingin pecundang ini menjadi ayahmu, mengerti? Ibu tidak benar mendidik Huan Huan seperti itu. Kamu punya pendapat soal itu? Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu hanyalah pemuda miskin dari desa. Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Kalau bukan karena kamu pecundang tak berguna. Ya, putri kami Meng Yao, pasti sudah lama bersama Jiang. Apa urusannya denganmu? Huan Huan, apa kamu ingat apa yang aku ajarkan? Aku tidak mau punya ayah pecundang. Aku ingin Tuan Muda Ji menjadi ayahku. Benar sekali. Huan Huan, kita memang paling pintar. Meng Huan, Ibu Huan Huan masih kecil. Dia belum mengerti mana yang benar dan salah. Ibu harus membimbingnya dengan benar. Kenapa ibu mengajarinya bicara seperti itu? Kamu marah. Kamu benar-benar marah. Kamu makan dan tinggal di rumah kami. Kamu tidak memberi apapun untuk rumah ini. Apa hakmu untuk marah? Aku tidak punya hak. Jika bukan karena aku, Ginseng sudah lama bangkrut. Dan sekarang ibu bilang aku tidak punya hak. Liu Chengyu, kamu ngomong apa saja selama liburan ini? Apa kamu ingin merusak liburan seluruh keluarga? Meng Yao, kamu. Halo. Apa yang kamu katakan?
Apakah kamu sudah gila? Coba jual tanah pemakaman padaku saat tahun baru. Cukup. Ini liburan jangan jadi perusak suasana. Kita kedatangan tamu penting malam ini. Dia akan segera tiba. Selesaikan memasak hidangannya. Setelah liburan, saya akan membiarkanmu mengendarai mobil keluarga. Oke. Anjing yang penurut sekali. Ibu kalian pulang duluan saja. Aku akan kembali saat libur. Ibu jangan menangis. Nah, ini uang hasil menjual gabah dan ternak. Ambillah. Makanlah yang enak dan jangan sampai kelaparan. Jika kamu kesulitan atau kehabisan uang di luar, telepon saja ibu. Ibu akan cari cara. Anak itu sedang kuliah. Dia tidak melakukan hal buruk. Jangan menghalangi studinya. Ayo pulang. Pulanglah dulu. Jaga dirimu. Ya, orang tuaku sudah memberikan semua uang itu padaku. Aku harus sukses di masa depan dan membuat ibu dan ayah hidup lebih baik. Ibu ayah maafkan aku. Setelah tahun baru, aku pasti akan kembali menemui kalian. Chen Yu. Pada saat ini, ibu dan ayah sibuk menyiapkan makan malam tahun baru. Itulah sebabnya mereka tidak menjawab telepon. Direktur Chen, putra pasien menelepon. Pasien sudah kehilangan seluruh tanda kehidupan. Hubungi keluarganya untuk mengambil jenazahnya. Ji yang sudah di sini. Silakan masuk. Bibi ini untuk kalian berdua. Kalian semua keluarga. Kenapa repot-repot membawa hadiah? Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan. Paman Jian, akhirnya kau datang. Si kecil yang manis, aku sangat merindukanmu. Lihat itu. Kalau orang lain tidak tahu, mereka pasti mengira kalian berdua ayah dan anak. Bibi Huan Huam sudah punya ayah. Apa nilai dari ayahnya itu? Dia jauh lebih rendah darimu, Tuan Muda Ji. Benar Tuan Muda Ji. Ayahku jauh lebih buruk darimu. Mengapa kau tidak jadi ayahku saja? Sayang kamu tidak boleh bicara seperti itu. Cukup bicaranya. Ayo makan. Duduklah. Ibu ayah duduklah, mari makan. Bagus. Duduklah di sebelah Tuan Muda Ji. Sesuai aturan. Menantu numpang tidak boleh duduk di meja makan. Masih berdiri di sana untuk apa? Kenapa belum sajikan makanannya? Sepertinya kamu tidak pernah menganggapku keluarga. Kamu hanyalah pemuda miskin dari desa. Apa hakmu menjadi bagian dari keluarga kami? Aku tidak punya hak. Sepertinya mereka yang selalu kusayangi, istri dan putraku, tidak pernah benar-benar menganggapku sebagai suami atau seorang ayah. Selama bertahun-tahun menelan harga diri, hanya untuk berakhir seperti ini. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah bekerja keras untuk keluarga kalian. Saya tidak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Dan kalian semua, kalian mengajari putraku memanggil pria lain ayah. Dan kamu berani menyebutku pecundang berulang kali. Kalau aku pecundang, lalu dia itu apa? Apa maksud perkataanmu? Apa yang sedang kucoba katakan? Jian, jangan kira aku tidak tahu niatmu. Grup sebesar Grup Ji, di bawah manajemenmu, rantai modalnya putus dan kini bangkrut. Jika bukan karena modal keluarga Meng,
Kamu masih punya muka datang ke kami. Itu omong kosong. Apa aku salah? Kamu. Liu Qingyu, apa kamu mencoba memberontak? Liu Chengyu, kapan kamu belajar memfitnah orang? Segera berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Qi. Meng Yao, mulai hari ini aku sudah muak dengan semua ini. Ini pembangkangan, ini kegilaan mutlak. Rumah sakit Yuncheng. Kenapa rumah sakit terus menelponku? Kamu beraninya kamu menjawab telepon. Hari ini, aku akan memastikanmu merasakan disiplin keluarga. Sudah saatnya dia diberi pelajaran. Berlututlah dan terima hukumanmu. Halo, siapa ini? Apakah ini Tuan Liu Chengyu? Orang tuamu tadi malam di Yuncheng mengalami kecelakaan mobil. Mereka meninggal setelah upaya resusitasi gagal. Apa? Mohon segera datang ke rumah sakit Yuncheng. Dasar bajingan. Benar-benar bajingan. Sepertinya tanpa diberi pelajaran. Kamu benar-benar tidak tahu apa aturannya. Berlutut. Pembuat onar. Kalau tidak dipukul mereka tidak akan dengar. Anjing, kau tahu harus sering dipukul. Kalau tidak, siapa tahu kapan mereka berbalik menyerang tuannya. Saudara Ji, yang tidakkah kamu setuju? Tepat sekali. Si pecundang itu akan dipukuli. Liu Chengyu berlutut dan minta maaf. Kamu. Apa yang kamu lihat? Orang tuaku sudah tiada. Mati, apa maksudmu mati? Hei! Bapaknya anak-anak. Ayah, Bapaknya anak-anak. Pecundang tak berguna, kamu sudah gila. dasar bajingan, benar-benar bajingan. Tahan dia. Aku akan mematahkan kakinya. Baik, ayah. Aku setuju denganmu. Aku harus pulang. Enyah dari jalanku. Liu Chengyu. Kemarahan gila apa itu? Benar, aku sudah gila. Aku sudah gila. Apa kamu tahu? Aku tidak punya rumah lagi. Aku tidak punya rumah lagi. Hei, kamu tetap di sana untukku. Ini pemberontakan murni. Ini suami yang kamu besarkan. Setelah bertahun-tahun, dia tidak punya sopan santun. Cukup bicara. Dia mengambil kunci mobilnya. Dia pasti akan menjual mobil itu demi uang. Apa yang kamu tunggu, kejar dia. Liu Chengyu keluar dari mobil sekarang juga. Ini mobil kami. Kamu tidak punya hak untuk mengendarainya. Liu Chengyu, saya tidak peduli apa yang membuatmu gila malam ini. Keluar dari mobil sekarang juga. Pulang dan berlutut di papan cuci selama 3 jam. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kita bercerai. Anak kita dan aku. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Meng Yao, kamu tidak bisa mengancamku lagi. Enyah dari jalanku kalian semua. Liu Chengyu, bukankah kamu sudah cukup mempermalukan diri? Aku malu. Orang tuaku sudah meninggal. Aku malu. Pergi sana. Terus kenapa kalau mereka sudah tiada? Meskipun orang-orang Malangmu itu sudah mati, itu hanya mengurangi polusi di udara. Telah membesarkan seseorang sepertimu, yang tidak tahu pangkat atau aturan. Orang tuamu seharusnya mati lebih cepat. Cepat mati dan bebas dari utang. Awas! Liu Chengyu, turun ke sini. Cepat bangun. Xiao Yang, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya luka gores kecil. Lihat ini. Ini benar-benar tindakan yang melanggar hukum. Meng Yao, kamu tidak boleh lemah kali ini. Aku tahu, Bu.
Tuan muda Ji terluka. Aku akan membawanya ke rumah sakit dulu, ayo pergi. Ibu, tidak ada ruang lagi untuk semua ini. Anak ini, apa maksudmu tidak diizinkan? Semua ini, semuanya untuk cucu dan menantu perempuanku. Baiklah, aku pergi dulu. Saat tahun baru Imlek tiba, aku akan membawa Meng Yao dan Huan Huan kembali untuk mengunjungi kalian berdua. Halo ibu, jangan khawatir. Aku sudah membicarakannya dengan Meng Yao. Kami pasti akan pulang tahun ini. Bagus itu bagus. Kamu sudah 5 tahun tidak kembali. Cucu laki-lakiku. Ayahmu dan aku belum pernah menggendongnya. Dokter, di mana orang tuaku? Anda pasti putra pasien Liu Chengyu. Ya, Kami sudah menelepon Anda selama 1 hari 1 malam. Akhirnya Anda memutuskan untuk muncul. Orang tuamu mengalami kecelakaan mobil, dan kamu tidak peduli sama sekali. Anak macam apa Anda ini? Baiklah, kurangi bicara. Maaf, kami sudah melakukan yang kami bisa. Mohon terima belasungkawa kami. ibu. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Seharusnya aku pulang. Seharusnya aku pulang, Ibu. Ibu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ibu. Xiao Yang, Anda harus mengingat instruksi dokter. Jangan biarkan lukanya basah. Meskipun hanya goresan. Jangan sampai meninggalkan bekas luka. Kalau begitu, kamu harus merawatku dengan baik. Aku tidak ingin orang lain menyentuhku. Jangan khawatir, akan saya lakukan. Aku tidak tahu apa yang membuat Liu Chengyu jadi gila. Begitu aku menemukannya, aku akan membuatnya berlutut dan minta maaf padamu. Meng Yao, ini bukan sekadar Liu Chengyu yang bertindak gila. Dia hanya menggunakan taktik mundur secara strategis untuk menarik perhatianmu. Tepat sekali. Aku tidak menyangka dia akan sepicik itu. Berasal dari latar belakang pedesaan seperti dia. Dia punya banyak trik curang yang rendahan. Dia pikir Jing Sheng tidak bisa tanpanya, sehingga dia bisa bertindak senekat ini. Meng Yao, kamu jangan sampai tertipu. Apapun yang bisa dia lakukan, aku bisa melakukannya dengan lebih baik. Aku hampir lupa. Kamu juga seorang pakar microchip. Tentu saja. Mentor saya di luar negeri adalah pakar microchip ternama dunia. Biochip yang dibuat Liu Chengyu itu, yang untuk implan manusia, sudah saya kembangkan sejak lama. Aku hanya tidak pernah mengumumkannya. Kalau begitu kamu. Liu Chengyu berhenti di situ. Liu Chengyu, lihat ini. Tangan Ji yang terluka karenamu. Berlutut dan minta maaf padanya sekarang juga. Meng Yao, aku sudah bicara sangat jelas kemarin. Kita sudah berakhir. Kembali ke sini. Jika kamu berani pergi, aku akan menceraikanmu. Dan jangan harap bisa melihat Huan-Huan lagi. Meng Yao, aku akan katakan sekali lagi. Aku tidak menginginkanmu lagi. Karena Huan-Huan sangat suka memanggil pria lain ayah. Maka aku juga tidak menginginkan putra seperti itu. Meng Yao, Liu Chengyu hanya mencoba menggunakan taktik lagi. Menjijikkan sekali. Dia pikir bisa memanipulasiku karena paham sedikit teknologi.
Setelah tahun baru Imlek. Setelah Imlek aku akan menarikmu kembali ke grup. Untuk menggantikannya sebagai direktur utama. Sebentar lagi, uang keluarga Men semuanya akan menjadi milik saya. Prosesi pemakaman siapa itu selama festival musim semi? Lihat, mobil jenazah itu menuju ke rumah Liu Kaichen. Ayo mari kita lihat. Ibu ayah. Aku pulang. Anak keluarga Liu ini ada apa? Paman pada malam tahun baru Imlek. Orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Apa kecelakaan mobil? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tuamu berada di pasar kota. Beberapa hari lalu membeli daging. Bilang mereka akan pulang untuk festival musim semi. Ya, aku kembali. Tapi mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Belasungkawa saya. Kematian adalah akhir. Aku akan memanggil warga desa beberapa hari lagi untuk membantu memakamkan orang tua Anda. Terima kasih, Paman. Selamat siang, Direktur Meng. Selamat siang, Direktur Mang. Direktur Mang, Shen Muking, ketua grup Shen. Dia telah membuat janji untuk ayahnya agar dilakukan implan mikrochip ke dalam tubuhnya 3 hari lagi. Saat itu tiba, selama ayahnya yang lumpuh bisa berdiri kembali, nilai pasar grup kita pasti akan meroket. Benar. Liu Chengyu di mana, Pak Liu? Justru itulah yang ingin kubicarakan. Semuanya. Sebagai Direktur Utama Zhengxiang, saya mengumumkan pemberhentian Liu Chengyu dari posisi Direktur Utama. Posisi General Manager akan diambil alih oleh Tuan Muda Ji. Direktur Utama Ji di samping saya. Apa? Direktur Meng mohon pertimbangkan kembali chip yang diimplan ke dalam tubuh manusia. Pak Liu lah yang memimpin kita dalam pengembangan ini. Selain dia, tidak ada jaminan chip itu akan bekerja dengan benar. Anda tidak perlu bicara lagi. Liu Chengyu hanyalah lulusan universitas kelas 3. Tapi Jiang adalah lulusan terbaik dari MIT di Amerika Serikat. Keterampilan teknisnya 100 kali lebih baik daripada Liu Chengyu. Direktur Mang, keluarga Shen secara khusus meminta Pak Liu. Kamu, saya yakin Nyonya Shen akan memilih Jiang yang lebih unggul secara teknis. Tapi, Tidak ada kata tapi. Direktur Jing Anda harus mengerti. Saya adalah ketua Zhengxiang. Kamu tidak berhak mempertanyakan keputusanku. Ayo pergi Xiaoyang. Saya sudah menyiapkan kopi Rwanda favorit Anda. bagus. Makam orang tua Liu Chengyu. Halo Xiao Xiang, ada apa? Pak Li, mengapa Anda belum kembali ke grup? Direktur Meng baru saja menyuruh Jiang mengambil alih posisi Anda sebagai direktur utama. Mang Yao. Mereka benar-benar tidak bisa menunggu ya. Xiao Xiang, jangan khawatir soal masalah ini. Fokus saja pada pekerjaanmu. Aku akan segera kembali. Shen Guofu ayah Shen Wuqing. Masuklah. Ketua, grup Jingxiang sudah siap. Kami bisa menanamkan chip ke mantan ketua kapan saja. Shen Wuqing ketua grup Shen. Ayah itu luar biasa. Ayah akhirnya bisa berdiri lagi. Mungkin kamu sudah bekerja keras beberapa tahun ini. Liu Chengyu dari grup Jingsheng ini benar-benar seorang jenius. Jika saja kita bisa membajaknya untuk grup kita, itu akan sangat bagus. Bagaimana bisa grup Jingsheng yang kecil layak mendapatkan jenius seperti dia? Ayah jangan terlalu memikirkannya. Liu Chengyu ini adalah menantu numpang keluarga Meng. Suami dari ketua grup Jingxiang Meng Yao. Akan jadi keajaiban jika dia mau bergabung. Ayah, sebaiknya ayah beristirahat sekarang. Saya akan segera mengurus implan chip untuk ayah. Pak Liu, Anda akhirnya kembali. Xiao Xiang. Pak Liu, selama Anda pergi, Jiang telah mengambil alih kantor Anda. Secara terang-terangan mengambil kredit. Kamu, Xiao Xiang.
Aku kembali kali ini untuk mengundurkan diri. Pak Liu, Anda mengundurkan diri. Pak Liu, grup ini tidak bisa berfungsi tanpa Anda. Jiang ini, aku sudah melihatnya sendiri. Seorang pakar microchip. Akhirnya sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan dia hanya asal memberi perintah. Jika ini terus berlanjut, Jin Sheng akan hancur. Apa yang terjadi pada Jing Sheng sekarang? Sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Liu Chengyu, akhirnya kamu tahu cara untuk kembali. Grup mulai beroperasi pada hari ke-8 Imlek. Sekarang sudah lewat hari ke-15. Bisakah kamu sedikit bertanggung jawab? Aku tidak punya tanggung jawab. Cara aku mengurus grup ini selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu tahu dalam hatimu? Kamu kembali hanya untuk mengklaim kredit, bukan? Bukankah sebelumnya kamu begitu keras kepala? Kamu bahkan meninggalkan istri dan anakmu. Apa artinya kembali sekarang? Mang Yao, apakah aku salah? Dia hanya jual mahal. Dia hanya ingin memaksamu untuk mengalah. Sekarang setelah kamu mengabaikannya, bukankah dia kembali merayap ke sini? Liu Chengyu, umurmu sudah lebih dari 30 tahun. Tapi kamu masih kekanak-kanakan. Biarku beritahu, taktikmu itu tidak mempan padaku. Kenapa kamu tidak belajar dari Jiang dan mencurahkan hatimu pada pekerjaan? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Dan begini, caramu memikirkanku. Apa aku salah? Liu Chengyu, kamu hanyalah orang kampung dari pedesaan. Bisa menikahi Meng Yao sudah menjadi keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Terus bersandiwara hanya akan menghancurkanmu. Cukup Xiaoyang, dan aku akan membawa Huan-Huan dan ibu ke taman hiburan nanti. Aku tidak punya waktu untukmu. Ini kesepakatannya. Jika kamu berlutut dan minta maaf pada Xiaoyang sekarang, aku akan mengizinkanmu kembali ke grup. Kamu akan menjadi asisten Xiaoyang mulai sekarang. Melayaninya dengan teh dan air, serta memenuhi segala kebutuhannya. Mang Yao, sejak kapan kamu menjadi begitu merasa paling benar? Kamu mau aku berlutut minta maaf pada pecundang ini? Apa menurutmu dia layak? Siapa yang kau sebut pecundang? Apa bukankah itu dirimu sendiri? Kamu. Liu Chengyu, kamu benar-benar tidak bisa diharapkan. Kamu menolak minta maaf hanya karena kamu peduli dengan ego priamu yang menyedihkan itu. Cukup hentikan saja. Singkirkan harga dirimu yang menyedihkan. Itu sekarang juga. Perjanjian kerahasiaan. Perjanjian kerahasiaan itu. Tepat sekali. Teknologi masa depan untuk biochip milik Xiaoyang. Kamu tidak boleh bicara tentang itu kepada siapapun. Serahkan datanya kepada Xiaoyang nanti. Anggap itu sebagai caramu menebus kesalahan padanya. Jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya melakukan ini agar Xiaoyang, agar dia bisa memantapkan posisinya di industri ini. Demi kekasih masa kecil yang disebut-sebut itu, kamu telah benar-benar kehilangan kompas moralmu. Aku hanya akan menonton. Aku akan melihatmu dan keluargamu kehilangan segalanya gara-gara dia. Aku tidak akan menandatanganinya. Hasil jerih payahku adalah milikku dan tidak ada yang boleh mengambilnya. Biar ku katakan padamu, selain aku, tidak ada seorang pun yang bisa membuat program chip ini berfungsi dengan benar. Apalagi pecundang menyedihkan itu. Liu Chengyu, Sampa, kapan kamu mau bersikap tidak masuk akal? Jiang adalah lulusan berprestasi dari Amerika Serikat. Kamu hanyalah seorang pecundang lulusan kampus kelas 3. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Begitukah? Lulusan berprestasi dari Amerika Serikat. Tapi dia masih harus mengandalkan chip yang kukembangkan untuk bisa berdiri tegak. Tutup mulutmu. 3 hari. Dalam 3 hari, kita harus melakukan implan chip ke tubuh ayah ketua grup Shen. Bisakah kamu mencoba melihat gambaran besarnya? Liu Chengyu, sejak kapan kamu menjadi begitu egois? Aku egois. Bukankah itu benar? Meng Yao, kurasa dia hanya tidak ingin kita membangun hubungan dengan grup Shen. Liu Chengyu, jika kamu tidak setuju, maka pergilah dari sini. Tanda tangani. Surat perjanjian cerai. Kamu ingin menceraikanku dan memutuskan hubungan dengan Huan-Huan. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak menginginkan kalian lagi. Meng Yao, dia hanya menggunakan taktik mundur secara strategis. Baiklah, baguslah kalau begitu. Bahkan sekarang kamu masih saja bersandiwara. Lanjutkan. Bukankah kamu mau pergi?
Kenapa tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, merangkaklah kembali dan berlututlah untuk meminta maaf padaku. Mungkin aku masih akan membiarkanmu tetap di grup ini sebagai petugas kebersihan. Terserah. Liu Chengyu, kalau kamu keluar dari pintu itu, jangan pernah kembali. Liu Chengyu, kenapa kamu masih di sini, pecundang? Liu Chengyu, berhenti di situ. Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Apa yang menurutmu sedang kulakukan? Orang tak berguna sepertimu seharusnya kuatkan. Sudah tersesat. Kalau begitu tersesatlah sejauh mungkin. Mengapa kamu masih mengganggu putriku? Apa yang sebenarnya kuharapkan? Punya anak seperti ini, lebih baik aku tidak memilikinya. Terserah kamu. Saya sudah mengundurkan diri dari Jing Shen dan menandatangani surat perjanjian cerai dengan Meng Yao. Huan, aku bukan lagi ayahmu. Ketua kami baru saja menerima kabar. Orang yang bertanggung jawab atas penanaman cipayah Anda telah diganti. Liu Chengyu dari Jingxiang telah diberhentikan. Dan dia telah digantikan oleh Jiang. Apa? Jadi Liu Chengyu dipecat dari Jingxiang? Benar Jingxiang mengklaim bahwa microchip tersebut dikembangkan oleh direktur utama baru, Jiang, dan bahwa Liu Chengyu hanya memberikan bantuan. Mustahil. Sebelum aku memutuskan implan chip pada ayahku, saya sudah melakukan riset. Jika bukan Liu Chengyu, tidak ada yang bisa menjaga chip tetap berjalan. Segera hubungi Jingxiang. Jika bukan Liu Chengyu, saya menolak membiarkan siapapun melakukan implan pada ayah saya. Dimengerti direktur utama? Tunggu. Cari tahu untuk saya, di mana Liu Chengyu sekarang. Bakat seperti itu tidak boleh dilewatkan oleh grup Shen kita. Nenek bilang kau pecundang. Dan kau memang pecundang. Owen tidak mau pecundang sepertimu. Menjadi ayahku. Berhenti di situ. Kamu menikah ke dalam keluargaku hanya demi uang. Setelah bercerai, kamu pergi tanpa membawa apapun. Kamu tidak akan membawa satu hal pun bersamamu. Bukankah itu direktur utama grup? Liu Chengyu, apa yang terjadi di sini? Bukankah sudah jelas? Dia pasti sudah ditendang keluar pada peluncuran produk grup tadi. Liu Chengyu ini benar-benar menjadi pusat perhatian. Dia pasti sudah dipecat. Begitulah kehidupan seorang pekerja sewaan. Dulu aku menghormatimu. Hanya karena kamu adalah ibu Meng Yao. Kamu tidak punya hak untuk menghentikanku sekarang. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan memanggil putriku ke sini untuk menggeledahmu sampai tuntas. Jiang, ayo kita pergi. Ibu dan Huan sudah ada di lantai bawah. Direktur Zhang, ikut Liu Chengyu jadi tidak sopan. Benar kan? Kamu bahkan tidak tahu cara mengetuk pintu. Direktur Meng Sayel, ada masalah mendesak. Grup Shen baru saja menelepon untuk mengatakan mereka membatalkan janji Temu untuk implan microchip ketua lama dalam 3 hari ke depan. Apa dibatalkan? Bukankah kita sudah punya kesepakatan? Kenapa dibatalkan? Apa yang bisa dilakukan mengenai hal ini? Grup Shen menginginkan direktur utama Liu. Direktur Meng, haruskah kita meminta direktur utama Li untuk kembali? Memintanya kembali? Dia hanyalah anjing di keluarga Meng saya. Apa haknya untuk diminta kembali? Tapi kita tidak bisa bertanggung jawab ke grup Shen kalau tidak. Direktur Shen, sebelum Anda membela Liu Chengyu, sebaiknya Anda berpikir jernih tentang siapa yang memegang kendali di Jingshen. Meng Yao, Liu Chengyu ini pasti merasa pahit. Apa yang dia katakan pada Direktur Shen, Liu Chengyu benar-benar sudah kelewatan. Dia tidak tahan melihatku sukses. Direktur Meng Liu bukan orang yang seperti itu. Direktur Shen, cara Anda membela Liu Chengyu, mungkinkah kalian berdua memiliki kesepakatan rahasia? Kau, apa kehabisan kata-kata? Meng Yao, direktur siang ini dipilih dan dilatih langsung oleh Liu Chengyu. Pertahankan dia, dan dia mungkin akan seperti Liu Chengyu, mengkhianati grup. Kamu dipecat. Direktur Meng, kamu benar-benar buta. Benar-benar mempercayai gigolo itu. Tanpa Pak Liu, Jingxiang sudah lama bangkrut. Saya akan tunggu dan lihat berapa lama lagi grup Jingxiang bisa bertahan. Tidak tahu diri. Jiang, aku akan minta Liu Chengyu menjelaskan ini secara publik, bahwa kamu adalah pengembang utama biochip itu. Dengan begitu, Shen Mo King tidak akan punya alasan lagi. Baiklah,
Ayo pergi. Mengenai barang-barang keluarga Meng milikmu, aku tidak menginginkannya. Kamu bilang kamu tidak menginginkannya begitu saja. Kamu pemuda miskin dari pedesaan. Mencuri barang adalah hal yang wajar bagimu. Apa yang salah dengan berasal dari pedesaan? Dan setinggi apa dirimu? Merendahkan orang dari pedesaan. Tepat sekali jika ditelusuri 3 generasi ke belakang. Siapa yang bukan berasal dari pedesaan? Apa hubungannya denganmu? Aku kebetulan memang merendahkan orang desa. Jadi apa yang akan kamu lakukan soal itu? Hei, jangan gegabah. Berurusan dengan orang kaya baru seperti ini. Hati-hati jangan sampai terseret ke dalam lumpur. Keamanan kemari. Orang ini mencuri dari rumahku. Geledah dia sampai tuntas. Pak, mohon bekerja sama dengan kami. Jangan mempersulit kami. Ketua, lokasi Liu Chengyu telah ditemukan. Dan saya juga telah menemukan alasan Liu Chengyu berselisih dengan Jingxiang. Karena Mang Yao menolak memberi 3.000 yuan pada Liu Chengyu untuk tiket kereta yang menyebabkan orang tua Liu Chengyu pada malam tahun baru Imlek meninggal dalam kecelakaan mobil. Apa 3.000 yuan? Hanya demi 3.000 yuan. Mang Yao ini benar-benar bodoh. Nilai Liu Chengyu sebanding dengan 30.300.000.000, bahkan lebih dari 3 miliar. Dia menyebabkan kematian orang tua Liu Chengyu. Sepertinya keretakan di antara mereka tidak bisa diperbaiki. Siapkan mobilnya. Saya sendiri yang akan mengundang Liu Chengyu untuk bergabung dengan grup Shin kita. Ini adalah barang-barang pribadiku. Kamu tidak punya hak untuk menggeledahku. Dan kamu juga tidak punya hak untuk memeriksanya. Kapten, menggeledah seseorang tanpa izin adalah tindakan ilegal. Aku melihat wanita tua itu meremehkan orang desa. Saya benar-benar tidak ingin berurusan dengannya. Apakah Anda punya bukti? Bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Kamu melindunginya. Ibu. Ibu, apa yang sedang kalian perdebatkan? Mang Yao, kamu akhirnya turun ke sini. Bajingan ini pasti telah mencuri banyak barang dari grup. Cepat temukan seseorang untuk menggeledahnya. Ibu bawa Huan dan istirahatlah di samping. Aku yang akan mengurus ini. Liu Chengyu, kamu yang menyebarkan kebohongan ke Shen Wuking. Kalau tidak, kenapa dia membatalkan jadwal implan chip itu? Mengapa, Mang Yao? Semua orang bisa melihat kebenarannya. Hanya kamu yang tidak bisa. Mengapa Direktur Sheng membatalkan janji temu? Seharusnya kamu bercermin pada tindakanmu sendiri. Alih-alih melimpahkan sebuah kesalahan kepadaku. Apa? Kamu merasa bersalah dan takut menjawab. Aku ingin melihat seberapa banyak lagi yang telah kamu lakukan di belakangku. Halo Liu Chengyu. Ini Shen Wuqing, ketua grup Shin. Kamu bilang tidak ada hubungan dengan Shen Wuqing. Lalu bagaimana kamu menjelaskan panggilan ini? Kenapa kamu tidak bicara? Apakah terjadi sesuatu? Kendaranya lebih cepat. Menjelaskan apa orang tak bersalah tak perlu menjelaskan. Aku tidak punya apapun untuk dijelaskan. Liu Chengyu, bahkan sekarang kamu menolak mengakui kesalahanmu. Liu Chengyu, ini kesempatan dari Meng Ya untukmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Memberiku kesempatan. Jian, kamu benar-benar memiliki wajah angkuh dan licik seperti itu. Apa kau mencari masalah? Mang Yao, anggap saja keturusanku selama bertahun-tahun ini seperti memberi makan anjing. Saat ini, ketika melihat wajahmu, melihat wajah orang-orang keluarga Meng, aku merasa jijik, benar-benar muak. Kamu brengsek. Pandangan yang mereka miliki merendahkan orang dari pedesaan. Benar-benar puas. Pak Liu, kami mendukung Anda. Jauhi pasangan sampah ini. Apa yang kalian lihat? Apa kalian tahu bahwa Liu Chengyu mencuri hasil penelitian perusahaan hanya untuk menaiki tangga sosial ke dalam keluarga Shen? Benarkah? Kamu benar-benar mencuri barang dari rumah kami. Akan kucakar wajahmu, pencuri. Kamu makhluk terkutuk. Kamu mencuri barang kami lalu mau memukul orang. Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Mungkinkah Liu Chengyu ini benar-benar mencuri barang-barang itu? Sulit dikatakan. Liu Chengyu, apakah kamu puas sekarang? Kamu bahkan berani memukul ibuku. Aku ingin kamu segera klarifikasi di depan publik bahwa hasil penelitian chip itu dicuri dari Jiang. Maka aku akan melepaskanmu. Mang Yao, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Dan ini pertama kalinya aku menyadari betapa kamu suka berhayal. Biar ku katakan padamu, hasil jerih payahku sendiri tidak bisa diambil oleh siapapun. Berhenti di situ. Katamu keluarga Meng merendahkan orang desa.
Kalau begitu izinkan aku bertanya. Orang kampung yang suka mencuri. Kenapa keluarga Meng saya harus menghormatinya? Apakah ini nyata? Bukankah ini hanya mencoreng reputasi orang desa? Itu sudah pasti benar. Jika tidak, kenapa dia terburu-buru untuk pergi? Hentikan dia. Jika tidak bisa menjelaskan, tahan dia. Benar, tangkap dia. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Liu Chengyu, aku ingin kamu segera klarifikasi di depan publik bahwa Jiang adalah pengembang utama untuk chip implan manusia. Aku tidak akan menurunkan martabatku ke levelmu. Aku bahkan akan mengakui di depan publik bahwa kamu adalah suamiku dan menantu dari keluarga Meng. Jika kamu tidak ingin masuk penjara karena kejahatan pencurian dan dicaci maki oleh semua orang, sebaiknya kamu lakukan apa yang dikatakan Mang Yao. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak bisa hidup di Yuncheng. The film was translated and narrated by M Media. Tepat di sini. Mereka bahkan berani memanggil polisi. Sepertinya Liu Chengyu ini memang mencuri sesuatu. Benar, semuanya bantu tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku akan membuatnya memuntahkan kembali. Apa yang menjadi milik keluarga Meng kami? Liu Chengyu, mari kita lihat siapa lagi yang berani membelamu. Setelah keluar dari Zhengxiang, tidak akan ada yang berani mempekerjakanmu. Jenius seperti Liu Chengyu. Jika kalian semua tidak menghargainya, kenapa tidak menyerahkannya pada keluarga Shen? Kenapa kalian belum melepaskannya? Liu Chengyu, kamu baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Shen Wuqing. Liu Chengyu berani bilang tidak ada hubungan dengannya. Dia bahkan sudah datang langsung ke depan pintumu. Ternyata Ji yang benar. Kaulah yang memancing keributan di depan Direktur Shen. Mungkinkah Liu Chengyu ini benar-benar menghubungi Direktur Shen secara pribadi? Direktur Shen, tolong jangan percaya kata-katanya. Saya tidak percaya pada Liu Chengyu. Kamu pikir aku akan percaya pada lintah seperti itu di dekatmu? Siapa yang kamu panggil pria simpanan? Direktur Shen. Sepertinya Anda benar-benar telah terhasut oleh Liu Chengyu. Dia tidak lebih dari pecundang lulusan perguruan tinggi kelas 3. Seorang pecundang. Benar kan? Seseorang yang lulus dari perguruan tinggi kelas 3. Jika bukan pecundang, lalu apa namanya? Jiang, direktur Ji kita. Dia adalah talenta papan atas yang kembali dari Amerika Serikat. Chip yang digunakan perusahaan kita sepenuhnya dikembangkan olehnya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Liu Chengyu. Direktur Shen, bukankah Anda ingin ayah Anda bisa berdiri lagi dengan implan chip tersebut? Direktur Shen, chip yang akan ditanamkan pada ayah Anda adalah sesuatu yang hanya bisa saya lakukan. Sebaiknya kamu pikirkan hal ini baik-baik. Apa kamu benar-benar ingin terus mendukung Liu Chengyu? Ada apa, sudah terlalu banyak berbohong? Sampai kamu percaya kebohonganmu sendiri. Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Tepat sekali. Jika Liu Chengyu bukan menantu keluarga Meng, bagaimana mungkin dia bisa menjadi direktur utama Jingxiang? Dia benar-benar serigala yang tidak tahu berterima kasih. Implan chip pada ayah saya adalah masalah besar. Bagaimana mungkin saya tidak menyelidikinya secara menyeluruh? Tapi chip manusia itu jelas dikembangkan oleh Tuan Liu sendiri. Namun kamu salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Kamu tidak tahu menghargai orang penting. Kamu akan menyesali ini. Tuan Liu, saya sekarang dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan grup Shen kita. Grup Shen kami telah menyiapkan untuk Liu Chengyu kontrak kerja dengan gaji tahunan 30 juta. Ada juga kontrak untuk pengalihan 20% saham grup Shen serta sebuah apartemen mewah di Yuncheng. Tuan Liu, dengan ketulusan keluarga Shen kami, apakah kamu puas? Aku. Apa? Dia hanyalah seorang pecundang. Bagaimana bisa grup Shen begitu menghargainya? Ini seharusnya milikku. Seharusnya milikku. Benar di matamu. Aku hanyalah pecundang dari pedesaan. Tidak peduli seberapa banyak aku berkorban atau seberapa banyak yang kulakukan, kamu tidak akan pernah melihatnya. 3.000 bagi kamu hanyalah nominal kecil. Aku bahkan tidak berharga. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin membuka jalan bagi Jiang. Cukup. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Direktur Shen, saya menerima undangan Anda. Itu luar biasa. Dengan bergabungnya kamu, grup Shen kami akan melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Kita juga harus berterima kasih kepada Direktur Meng. Liu Chengyu,
Benarkah kamu akan meninggalkan kami? Sudah kuduga. Mana mungkin anjing peliharaanku bisa kabur begitu saja. Selama aku sedikit melunakkan sikapku, dia pasti akan merangkak kembali untuk menjilatku. Seandainya aku menyadarinya lebih awal, orang tuaku tidak akan meninggal. Meng Yao, setelah sekian lama kita hidup sebagai suami istri, aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Jangan percaya pada yang tidak layak dipercaya. The film was Direktur Shen, translated ayo kita pergi. and narrated by M Media. Meng Yao, Semuanya, ini adalah orang ternama dari Amerika Serikat. Dr. Wilson, pengembang biochip implan. Dan dia, Liu Chengyu, adalah seorang plagiat. Dia mencuri hasil penelitian mentor saya. Jika Anda tidak bisa memilikinya, hancurkan saja. Wilson, apakah perilaku Amerika Serikat masih sama seperti biasanya? Tidak. Tidak. Kami di Amerika Serikat adalah yang paling masuk akal. Jika saya katakan itu adalah hasil penelitian saya, tentu saja saya juga telah membawa buktinya. Ini dia parameter chip implan yang sedang saya pelajari. Cheng Yu. Dibandingkan dengan proyek chip yang sedang kamu kerjakan, spesifikasinya sangat cocok. Meng Yao, benarkah kamu mengirim parameternya ke Amerika Serikat? Kamu mengkhianati negaramu. Liu Chengyu, ini jelas chip yang dikembangkan oleh mentor saya, Dr. Wilson. Kamu memfitnah Meng Yao. Saya adalah pakar mikrochip yang paling luar biasa, terbaik di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Dan parameter yang saya rilis ini hanyalah sebagian kecil. Dengan kecerdasan kalian di Huaguo, kalian tidak mungkin bisa memahaminya. Tepat sekali. Liu Chengyu, apa kamu masih menolak mengakuinya? Mentor saya berhati mulia. Dia mengizinkan saya membawa chip ini kembali ke Huaguo untuk menyelamatkan lebih banyak pasien lumpuh dan mereka yang dalam kondisi vegetatif. Saya tidak menyangka bahwa itu akan dicuri olehmu. Ini tidak mungkin benar. Saya ingat Akademi Ilmu Pengetahuan Waguo mengeluarkan pernyataan sendiri. Chip ini dikembangkan oleh Liu Chengyu. Benar, saya juga melihat beritanya. Mungkinkah Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo berbohong kepada kita? Apa Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo juga bisa palsu? Saya rasa mereka dan Liu Chengyu sama saja buruknya. Jian, saya tidak menyangka kamu berani memfitnah Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Apa yang membuatmu berpikir saya tidak berani? Liu Chengyu begitu lancang mencuri temuan penelitian mentor saya, dan sekarang saya berniat mencari keadilan bagi Dr. Wilson. Jian, kamu benar-benar menyedihkan. Mengkhianati negaramu sendiri. Kamu tidak lebih dari parasit bagi Waguo. Parasit. Saya punya saksi. Dia adalah mantan istri Liu Chengyu. Liu Chengyu memanfaatkan kepercayaannya untuk mencuri parameter inti dan program operasi chip tersebut. Dengan kesaksian istrinya, kebenaran sudah jelas terlihat oleh semua orang. Meng Yao, hari ini kita harus menetapkan pencurian Liu Chengyu sebagai fakta yang tak terbantahkan. Jika tidak, kita semua akan dicap sebagai pengkhianat. Saya mengerti. Benar, saya bisa bersaksi. Liu Chengyu menggunakan kepercayaan saya untuk mencuri temuan penelitian Dr. Wilson. Ya Tuhan, itu benar. Liu Chengyu hanyalah pencuri biasa. Apakah ada alasan untuk meragukannya sekarang? Mantan istrinya sendiri yang mengatakannya. Mungkinkah dia berbohong? Saya hanya berpikir bahwa Waguo akhirnya mengembangkan teknologi canggih yang bisa melampaui Amerika Serikat. Mengejutkan. Ternyata itu dicuri dari Amerika Serikat. Wilson, kecenderungan Amerika Serikat untuk merampas dan menjarah sungguh membuka mata. Sepertinya kamu masih belum mau menyerah. Bagaimana kalau begini, mari kita bertaruh. Taruhan. Apa yang kita pertaruhkan? Jika aku membuktikan bahwa aku yang mengembangkan chip ini, kamu harus melepas kewarganegaraan Huaguo kamu.
menjadi warga negara Amerika Serikat, dan bekerja di Amerika Serikat. Dan jika saya Film was menang, translated and narrated Jika kamu by menang, M saya akan Media. mengakui bahwa teknologi Huaguo kamu telah melampaui teknologi Amerika Serikat kami. Saya bahkan sudah menerbitkannya di jurnal ilmiah, reputasi internasional, untuk memuji Huaguo kamu. Tapi kamu tidak akan menang. Cheng Yu Amerika Serikat ini sangat percaya diri. Aku khawatir mungkin ada jebakan. Jangan setuju dengan ini. Tidak apa-apa, Cheng Yu. Setidaknya kita bisa negosiasi langsung dengan Amerika Serikat. Seluruh bangsa Huaguo akan mendukungmu. jangan khawatir, saya sudah mengurusnya. Mari kita biarkan Amerika Serikat ini melihat sendiri seperti apa kekuatan Huaguo sebenarnya. Wilson, saya menerima taruhan Anda. Bagus. Ini adalah pasin simulasi dalam keadaan vegetatif. Pak Liu Cheng Yu, sebentar lagi kita masing-masing akan memasukkan program operasi chip tersebut. Siapapun yang bisa membuatnya berdiri, dialah pemenangnya. Bagaimana? Begitu ya. Memanipulasi simulasi seperti ini. Amerika Serikat ini benar-benar licik. Baik, kita lakukan seperti yang kamu katakan. Kalau begitu saya duluan. Ji Yang, hanya Liu Cheng Yu yang tahu program operasi ini. Mungkinkah ada yang salah? Jangan khawatir. Dr. Wilson sudah mengatur segalanya. Itu benar-benar berdiri. Tidak ada harapan sekarang. Teknologi ini memang dicuri dari Amerika Serikat. Liu Cheng Yu, dengan adanya saksi dan bukti fisik di sini, apalagi yang ingin kamu katakan untuk membela diri? Liu Cheng Yu, cepat minta maaf pada Dr. Wilson. Dr. Wilson adalah pria yang murah hati. Dia tidak akan mempermasalahkan hal ini padamu. Kamu orang yang sangat baik, bukan? Selamat datang rekan Amerika Serikat saya yang baru. Kami akan memberikanmu fasilitas sebagai talenta teknologi tinggi. Cheng Yu kamu, Cheng Yu, kamu seharusnya tidak membuat taruhan itu. Profesor Xiao Muqing, jangan khawatir. Saya belum kalah. Saya bahkan belum mengoperasikan sistemnya. Bagaimana Anda bisa tahu saya kalah? Ya Tuhan, masih tidak mau mengakui kekalahan. Karena sudah begini, saya akan memberimu kesempatan ini. Pak Liu Cheng Yu, silakan. Mentor, apakah akan ada masalah? Masalah apa yang mungkin terjadi? Lihat saja nanti. Ini adalah Android yang saya bawa dari Amerika Serikat. Begitu kamu memasukkan program yang berjalan, itu akan terekam. Teknologi ini pada akhirnya akan menjadi milik kami di Amerika Serikat. Cheng Yu masih terlalu muda. Sepertinya teknologi chip kita, mereka lebih maju dari Amerika Serikat, akan segera hilang. Profesor Jia, mengapa Anda berkata begitu? Amerika Serikat merampas teknologi dan talenta. Segala cara digunakan. Gua-gua kita sudah sering menjadi target mereka. Kali ini, Wilson membiarkan Cheng Yu mengoperasikan sistemnya. Pasti bagian dari konspirasi. Cheng Yu, konsekuensi dari membocorkan rahasia. Aku akan menanggungnya bersamamu. Pak Liu Cheng Yu, Anda kalah. Liu Cheng Yu, kamu benar-benar berpikir kamu berani bertaruh melawan Dr. Wilson? Kamu cari mati. Liu Cheng Yu, kau sendiri yang mencari masalah ini. Apakah Anda benar-benar berpikir saya kalah? Liu Cheng Yu, apa maksudmu? 3, 2, 1. Ini bagaimana mungkin? Apa-apa yang terjadi? Mengapa Android itu menghilang? Ini dibawa oleh Amerika Serikat. The film Langkah was Liu Cheng Yu ini translated and sebenarnya narrated by M Media. Profesor, inti memori sistem kita telah dihapus. Saya tahu. Dr. Wilson,
Saya penasaran, apakah Anda puas dengan hasil ini? Liu Chengyu, apa yang telah kamu lakukan? Apakah murid brilian Anda tidak memberitahu Anda saat saya merancang parameter untuk chip ini? Saya menyematkan urutan penghancuran otomatis. Tujuan saya adalah untuk menjaga dari orang-orang dengan niat tersembunyi seperti Anda. Bagus sekali, Chengyu. Saya tidak salah menilaimu. Dan negara juga tidak salah menilaimu. Kamu telah membuka mata kami hari ini. Dan sekarang saya bisa, secara terhormat, beritahu orang Amerika Serikat. Sejak hari ini arah angin telah berubah. Keadaan telah berbalik. Bagus, bagus. Kata-kata yang bagus, Liu Chengyu. Saya mendukungmu. Tepat sekali. Mari kita lihat bagaimana Amerika Serikat ini bertindak sombong mulai sekarang. Kita butuh lebih banyak talenta sepertinya. Rasanya luar biasa. Rasanya lebih baik daripada mencapai target kecil. Kamu keparat, kamu berani membohongi saya. Dr. Wilson, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu tidak berguna. Pak Liu Chengyu, Anda benar-benar mengejutkan saya. Tes saya untuk Anda sekarang selesai. Sebuah ujian. Benar, itu tadi hanya tes. Anda sekarang memenuhi syarat untuk menjadi murid saya dan menjadi warga negara Amerika Serikat yang bebas dan kuat. Kami akan menyediakan bagi Anda laboratorium dan peralatan tercanggih, beserta kekayaan yang tak terbatas, dan wanita-wanita kulit putih yang mulia. Saya sekali lagi dengan tulus mengundang Anda. Bergabunglah dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat ini, saat mencuri teknologi kita, tidak berhasil. Mereka beralih membajak orang-orang kita. Anda sangat benar. Saya hanya bertanya-tanya apakah Liu Chengyu bisa menahan godaan seperti itu. Begitu banyak talenta teknologi tinggi kita telah bergabung dengan Amerika Serikat. Dr. Wilson, saya penasaran, apakah Anda pernah membaca karya klasik Hua Guo Perjalanan ke Barat? Tentu saja. Jika Anda tertarik, kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Ada kutipan terkenang di dalamnya. Lebih baik menghargai segenggam tanah kampung halaman daripada 10.000 tal emas di negeri orang. Dalam hidup ini, aku tidak akan mengkhianati Hua Guo. Sebagai orang Hua Guo yang bangga, bagaimana mungkin saya merendahkan diri saya dengan bergabung dengan Amerika Serikat kalian? Bagus. Liu Chengyu kerja bagus. Itulah tulang punggung orang Hua Guo. Itulah integritas orang Hua Guo. Lebih baik menghargai tanah kampung halaman daripada 10.000 tal emas di negeri orang. Chengyu kerja bagus. Hua Guo kita membutuhkan talenta teknologi tinggi sepertimu, yang tidak hanya luar biasa, tetapi juga patriotik. Lihat orang bodoh dari Amerika Serikat itu. Dia benar-benar mengira Liu Chengyu ingin mendiskusikan sastra dengannya. Siapa yang tidak akan berpikir begitu? Tapi mereka baru menjadi bangsa selama 200 tahun. Bagaimana mereka bisa memahami kedalaman dari 5.000 tahun sejarah budaya Hua Guo kita yang agung? Dr. Wilson, apakah Anda masih punya sesuatu untuk dikatakan? Kami punya pepatah di Hua Guo. Saat kawan datang, kami sajikan arak terbaik. Saat musuh datang, kami sambut dengan senapan. Katakan padaku, kau ingin arak atau senapan? Brengsek, kalian semua brengsek. Jangan harap kalian menang. Amerika Serikat adalah yang terhebat. Ayo pergi. Dr. Wilson, jangan sentuh aku. Chengyu, kali ini berkat dirimu, kita meraih kemenangan gemilang. Sekarang aku bisa dengan bangga mengatakan, teknologi chip kita jauh di depan. Terima kasih Profesor Xiao. Tidak perlu rendah hati. Kemajuan teknologi Hua Guo kita membutuhkan anak muda sepertimu. Aku masih ada urusan di Akademi Ilmu Pengetahuan, jadi saya pamit sekarang. Rekan-rekan kolega dan teman-teman pers, konferensi pertukaran chip ini telah berakhir. Mohon tinggalkan tempat acara dengan tertib. Chengyu, ayo pergi. Ayo pergi. Chengyu, Mang Yao, sudah kubilang. Jangan percaya pada orang yang tidak layak dipercaya. Jangan sampai kita bertemu lagi. mungkinkah aku benar-benar salah? Grup Shen kita menang mutlak dalam konfrontasi dengan Amerika Serikat. Kali ini, perusahaan kita akan mendunia. Semua ini berkat Chengyu. Selamat Direktur Liu.
Ibu, aku sudah di bandara. Aku akan segera naik ke pesawat. Ibu dan ayah juga harus segera keluar dari negara ini. Sayang, makanlah. Tidak, aku tidak mau makan. Aku mau makan masakan ayah. Leluhur kecilku, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Lihat dirimu. Apa kamu bahkan berharga 3.000? Jadi aku benar-benar salah. Ketua ini gawat. Ji yang telah melarikan diri dengan seluruh modal cair perusahaan. Dan kami kehilangan kontak dengannya. Apa? Kehilangan kontak. Pekerjaan memang penting, tetapi kesehatanmu jauh lebih penting. Lihat dirimu, kamu lupa makan lagi. Ayo coba makanan bergizi yang kubuat. Baiklah, Direktur Liu, perusahaan mantan istrimu dalam masalah. apa yang terjadi? Direktur Liu Jiang yang kamu minta untuk aku awasi itu, dia baru saja menguras seluruh modal kerja perusahaan mantan istrimu. Dia ada di bandara sekarang. Sepertinya dia berencana kabur ke luar negeri. Jingxiang dalam kekacauan total. Chen Yu, apakah kamu akan membantu Meng Yao? Tidak. Itu sudah tidak ada urusannya lagi denganku. Keluarga Meng hanya menuai apa yang mereka tanam. Meng Yao, apa yang terjadi? Ibu, perusahaan sudah tamat. Jiang telah mengambil semua aset likuid perusahaan dan melarikan diri. Dia telah membohongiku selama ini. Apa bajingan itu? Bagaimana ini bisa terjadi, Meng Yao? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Salah paham macam apa? Aku selalu mengira si Jiang itu sudah bermuka dua sejak awal. Ini semua salahmu, wanita bodoh. Kamu terus membanggakan betapa hebatnya Jiang. Sekarang lihatlah akibatnya. Kamu, Pak Tua. Beraninya kamu menyalahkanku. Kamu adalah orang yang memperlakukannya lebih baik daripada anakmu sendiri. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kenapa aku bisa berakhir dengan wanita sepertimu? Apa katamu? Apakah ini hukumanku? Chen Yu, aku menyesali segalanya. Ibu. Huan, apa kamu merindukan ayah? Ya, aku rindu ayah. Ibu, mengapa kita tidak meminta ayah untuk kembali? Iya, ayo kita cari ayah. Minta maaf padanya. Dan memohon agar dia kembali. Cheng Yu, jika kamu ingin membantu keluarga Meng, aku bisa menggunakan pengaruh keluarga Shen. Jangan khawatir, mungkin aku sudah mengurusnya. Namun Ji yang telah mengkhianati negara. Kita tidak boleh membiarkannya kabur ke luar negeri. Jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Profesor Zhao. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Dimengerti, saya akan segera melaporkannya kepada Pak Liu. Pak Liu, Ji yang ditangkap petugas berpakaian preman di bandara. Meng Yao, kamu kesini untuk menjamin saya kan? Aku tahu kamu tidak tega membiarkanku pergi. Tidak. Aku di sini untuk melihatmu mendapat balasan setimpal. Jika bukan karenamu, Jiang Yu dan aku tidak akan pernah sampai di titik ini. Itu salahmu sendiri. Kamu memang bodoh dan sombong. Kamu benar, ini salahku. Akulah yang sejak awal menyakiti keluarga Chen Yu. Jadi sekarang, aku membawa Huan untuk menebus dosa-dosaku. Tapi Jiang, aku akan memastikanmu membusuk di penjara. Itu harga yang harus kamu bayar. Kantor polisi. Seseorang baru saja di sini. Sepertinya mereka baru saja pergi. Mungkin teman atau kerabat yang lain. Jangan terlalu memikirkannya. Ibu, ayah, aku membawa Muking untuk menemuimu. Xiao Ye, Ayah, akhirnya aku menemukanmu. Meng Yao, apa yang kamu lakukan di sini? aku membawa Huan.
untuk menemui kakek dan neneknya. Mang Yao, kamu melihat semua yang kamu lakukan sekarang. Apa tidak terasa sudah terlambat? Maafkan aku tahu aku salah. Aku tidak tahu kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Seandainya aku tahu lebih cepat tentang orang tuamu di malam tahun baru. Jika kamu tahu lebih awal, kamu tidak akan memperlakukan Cheng Yu dan orang tuanya seperti itu kan? Tapi itu sudah terjadi. Apa gunanya meminta maaf sekarang? Shen Muking, ini adalah masalah pribadi antara aku dan Xiao Yo. Apa urusanmu? Itu jelas urusanku. Jika kamu tidak menghargainya, aku yang akan. Wanita jahat. Jangan berani-berani menyentuh ayahku. Huan, aku selalu mengajarimu untuk menghormati orang lain. Kamu tidak pernah mendengarkan saat kamu memanggilku pecundang. Saat kamu memanggil orang lain ayah. Kalau begitu aku sudah bukan ayahmu lagi. Xiao Yu, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Bagaimana aku sebelumnya? Demi kamu dan Huan, aku menelan harga diriku. Bahkan saat aku merasa disalimi, aku tidak pernah mengeluh. Aku bertindak seperti keset, mengorbankan segalanya demi keluargamu. Benar kan? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak pernah memperlakukanmu seperti kaset. Kamu tidak merasa begitu. Saat aku disemua dan dijek oleh keluargamu, di mana kamu? Kamu hanya berdiri diam dan menonton. Saat orang tuamu membuat Huan memanggil orang lain ayah, kamu menyuruhku untuk mengalah. Biar ku beritahu, tidak ada pria di dunia ini membiarkan anaknya memanggil pria lain ayah. Xiao Yo, Mang Yao, apakah harga diri Cheng Yu di matamu benar-benar tidak berharga? Xiao Yo, aku minta maaf. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Kamu tidak sadar kamu salah. Kamu hanya tahu bahwa tanpaku, bisnis keluargamu akan bangkrut. Mang Yao, sebaiknya kamu pergi sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak mau itu. Xiao Yu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Huan tidak bisa hidup tanpamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Akankah kamu memaafkanku? Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan tetap berada di sisimu. Aku setuju apapun katamu. Aku setuju semua boleh. Direktur Shen, perusahaanmu sangat besar. Kamu bisa mendapatkan pria manapun yang kamu mau. Bisakah kamu mengembalikan Xiao Yu padaku? Bahkan jika aku tidak ada di sini, kamu tidak akan bisa merebut kembali hati Cheng Yu. Aku tidak percaya itu. Itu hanya karena kamu lebih kaya dariku. Itulah mengapa Xiao Yu tidak menginginkanku lagi. Wang. Mang Yao, bahkan sampai saat ini, kamu masih berpikir bahwa aku menikahimu demi uangmu. Apakah seluruh keluargamu berpikir aku menantu yang tinggal di keluargamu itu hanya untuk melepaskan latar belakang desaku, kamu orang tuamu, serta kerabat dan teman-temanmu? Semua percaya aku orang yang hanya peduli uang. Benar kan? Tidak, bukan begitu. Jika aku benar-benar peduli pada uang, aku sudah lama meninggalkan Jin Shen dan pergi dari keluarga Meng sejak lama. Jika aku peduli pada uang, aku punya banyak tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Jika aku peduli pada uang, aku punya ratusan cara untuk menjadi kaya. Daripada tetap di sini dan membiarkanmu berpikir aku menikahimu hanya demi kekayaan keluarga Meng. Singkatnya, kamu sama sekali tidak menghormatiku. Mang Yao, satu-satunya alasan kamu menginginkanku kembali sekarang adalah karena kamu ingin aku tetap bekerja untuk bisnis keluargamu. Bukankah begitu? Xiao Yu, Gup Jingxiang juga hasil kerja keras seumur hidupmu. The film was translated and Tolong bantu aku narrated sekali by lagi. M Media. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Saat kita pertama kali menikah, Jingxiang juga berada dalam posisi yang sangat sulit, dan kamulah yang menyelamatkannya. Aku percaya kamu bisa melakukannya lagi. Menyelamatkan Jing Seng sekali lagi, agar kamu bisa membuangku seperti alat usang. Xiao Yu, tidak, bukan begitu. Kamu harus mempercayaiku, itu tidak akan terjadi lagi. Percayalah padaku. Orang seperti apa orang tuamu? Kamu lebih tahu daripada aku. Mereka tidak pernah menghormatiku. Dan kamu sama saja dengan mereka. Kamu tidak pernah menganggapku si orang kampung ini sebagai orang yang penting. Yakinlah, sejarah tidak akan terulang kembali. Xiao Yu, aku memohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Bahkan jika kamu tidak bisa memaafkanku, lakukanlah demi Huan. Huan adalah anak kita.
Dia adalah darah dagingmu sendiri. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Meskipun dia anakku. Tapi bagaimanapun juga, dia sudah memanggil orang lain ayah. Aku tidak menginginkan anak seperti itu. Tidak. Dia tidak pernah menerima Ji yang sebagai ayahnya. Ji yang sudah dipenjara. Dia tidak pantas menjadi ayah Huan Huan. Sekarang tidak ada lagi orang yang bisa menghalangi kita. Kamu masih tidak mengerti. Situasi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jiang. Itu karena kamu. Itu karena kamu dan orang tuamu. Keraguanmu yang terus-menerus. Yang berujung pada hasil hari ini. Cheng Yu, jika kamu tidak bisa meninggalkan Huan Huan, maka tetaplah bersamanya. Aku tidak akan berkata apa-apa. Aku tidak menginginkannya lagi. Ibu, apakah dia tidak lagi membutuhkanku? Dan tidak lagi membutuhkan kita? Huan Huan, jangan salahkan ayahmu. Kamilah yang berpaling darinya sejak awal. Xiaoye, entah kamu percaya padaku atau tidak. Aku tidak pernah sekalipun merendahkanmu. Aku hanya berpikir karena kamu mencintaiku. Kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Aku yang membuangmu dengan tanganku sendiri. Maafkan aku. Seharusnya aku sudah melihatnya sejak lama. Jika tidak, aku tidak akan melibatkan orang tuaku. Ayah ibu, aku minta maaf. Cheng Yu, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Dulu aku pikir orang tuaku akan selalu muda. Dan aku akan punya banyak waktu untuk berbakti. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kesedihan terbesar dalam hidup adalah saat kita ingin berbakti, tapi sudah terlambat. Di masa depan, aku akan sering kembali bersamamu untuk memberi penghormatan kepada mereka. Aku percaya bahwa arwah ibu dan ayah di surga tidak ingin melihatmu seperti ini. Pameran Sains dan Teknologi. Xiaoye, sejak keluar dari keluarga Meng kamu makin hebat.